Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Yesi Kotambunan di program acara Rema in Minute. Dan sekedar informasi bahwa ini adalah video Rema in Minute yang ke-50 dan kita sungguh bersyukur hampir setahun, ya tepatnya bulan April 2021 mendatang genap setahun program acara ini. Dan sekali lagi yang mau mengikuti video-video Rema in Minute Pendeta Yesi bisa dibuka di akun YouTube channel Yesi Kotambunan, diketik saja, dicari Yesi Kotambunan, atau bisa juga Rema in Minute, supaya video-video Rema in Minute dari setahun yang lalu bisa kita ikuti bersama. Tentunya bisa menjadi berkat, menambah kekuatan, pengharapan, bahkan juga jadi berkat Rema, makanan rohani untuk kita. Baik, saudara-saudara, who is in the world that not make a sin? Jadi siapa di dunia ini yang tidak berbuat dosa? Saya rasa semuanya berbuat hal yang sama, ya. Walaupun kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, walaupun kita diciptakan imago Dei, ciptaan yang termulia, tetapi kita jatuh dalam dosa. Dan oleh sebab itu, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh dalam dosa? Bacaan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 69 hingga 75 adalah bagian ketika Petrus menyangkal Yesus, tidak mengenal Yesus. Nah, saudara-saudara, pertanyaan lagi untuk kita. Murid-murid Yesus yang dekat dengan Yesus, Tuhan kita, yaitu Yudas Iskariot dan juga Simon Petrus. Mereka berdua melakukan dosa yang sama. Kalau pendeta tanya, mana dosa yang lebih berat? Menjual Tuhan Yesus atau menyangkal Tuhan Yesus? Jawabannya sama, ya. Tidak ada yang satu lebih berat dari yang lain atau yang satu lebih ringan dari yang lain. Nah, menyangkal Yesus, menjual Tuhan Yesus adalah dosa. Dan itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus, yang adalah murid atau rasul-rasul pertama. Nah, oleh sebab itu, kita yang hidup di zaman kini, seperti yang tadi pendeta katakan, siapa di dunia ini, di bumi ini, yang tidak pernah berbuat dosa? Semua berbuat dosa, hanya bagaimana apa yang kita lakukan setelah kita berbuat dosa. Dua tokoh ini, Petrus dan juga Yudas, memberi gambaran penting. Ketika berdosa, Yudas Iskariot, ia menggantung dirinya. Ia membunuh dirinya, mengakhiri hidupnya karena penyesalan atas dosanya. Tetapi Petrus, ia berdosa, dosa yang sama, tapi apa yang ia lakukan? Ia menyesali diri, ia mengalami pertobatan dan melanjutkan hidup di jalan yang benar. Sehingga mari kita lihat track record Rasul Petrus ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit bahkan naik ke sorga, memberikan kuasa roh untuk murid-muridnya menyebarkan kebenaran Injil Tuhan. Maka Petrus adalah rasul yang luar biasa diurapi. Dia berkhotbah dan luar biasa 3.000 orang menjadi percaya dalam peristiwa ketuangan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, di kehidupan kita pun demikian. Dosa apa saja yang pernah kita lakukan. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Tetapi ketika berdosa, ikutlah seperti Simon Petrus. Ia menyesali dosa, ia hidup dalam pertobatan, dan kemudian ia ada dalam pembaharuan. Kalau kita berhadapan dengan pendosa itu, mari kita mengampuni. Mari kita tidak melihat dosanya lagi karena ia bertobat. Mari kita menerima dia. Apapun yang ia lakukan. Seperti mulai dari lingkungan keluarga. Banyak kali akar-akar pahit 10 tahun, 20 tahun melingkupi, tumbuh subur di hati suami atau istri, di hati anak-anak. Karena apa? Karena suaminya berselingkuh, karena istrinya berselingkuh, karena orang tuanya mabuk-mabuk, karena orang tuanya tidak mendatangkan sejahtera bagi anak, karena anaknya sungguh tidak memperhatikan orang tua. Mereka hidup bersama-sama, tapi masih ada akar pahit. Sebab itu, hidup dalam pertobatan
dan berilah kesempatan kepada satu dengan yang lain. Jangan menolak, jangan menutup semua akses. Apalagi kita sebagai warga gereja, ke depan kita akan memilih pelayan khusus yang ada. Ya, kalau orang bilang, aduh, orang mesti cari yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanyalah si pendosa yang kembali ke jalan Tuhan dan berusaha hidup benar di jalan Tuhan. Itu kalau kita hidup dengan pendosa. Tapi bagaimana kalau kita yang melakukan dosa itu? Maka sama saja tentunya. Jangan menyesali diri, jangan mengakhiri diri. Jangan berpikir bahwa saya sudah tidak punya kesempatan lagi. I don't have a chance to live in the world. Saya tidak bisa masuk lagi dalam kelompok sosial, ya. Jangan, karena sesungguhnya lembar demi lembar hidup baru akan Tuhan beri bagi kita yang mau kembali ke jalan Tuhan. Kalau demikian, kita semua dapat hidup berjalan bersama, bergandengan tangan bersama, asalkan sekali lagi ada penyesalan diri, ada pertobatan, sehingga ada pembaruan yang Tuhan beri. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati firman-Nya. Amin firman Tuhan.